Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Sigma. Kali ini kita akan membahas tentang 10 fungsi dan kedudukan Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting karena segala tingkah laku dan tindakan warga negara Indonesia diatur oleh Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang konsekuensinya, aktualisasinya pun juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikat dan sumbernya sama. Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila, sebenarnya dapat dikembalikan pada dua macam kedudukan dan fungsi Pancasila yang pokok, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki banyak kedudukan dan fungsi bagi bangsa Indonesia. Berikut ini ada 10 kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan fundamen atau alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan, yaitu Pancasila. Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara adalah sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, termasuk unsur-unsurnya, yakni rakyat, pemerintah, dan wilayah. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman atau tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan. 3. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia. Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Segala peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. 6. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah laku, sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Pancasila merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian bangsa. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa. Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia, yaitu sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa, di mana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Saat berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, dilestarikan, dan dipelihara.
9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar, bijaksana, adil dan tepat bagi bangsa Indonesia guna mempersatukan rakyat Indonesia. 10. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Demikianlah video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.